kedua kalinya aku berlindung pada kuda. Untuk kedua kalinya aku berlindung pada dama. Untuk kedua kalinya aku berlindung pada sangga. Untuk ketiga kalinya aku berlindung pada benda. Untuk ketiga kalinya aku berlindung pada dama. Untuk ketiga kalinya aku berlindung pada sangga. Udang sarana bajani damang sarana bajani sabang sarana bajani dutyang udang sarana bajani dutyang damang sarana bajani dutyang sanggang sarana bajani udang sarana bajani damang sarana bajani sanggang sarana bajani. Sarana telah lengkap diberikan dari lanjut pada Pancasila atau 5 latihan berperilaku yang baik. Diikuti saja di buku juga ada ya, di halaman berapa? 68. Hah? 98 ya. Di mana sila pertama adalah bertekad untuk menghindari pembunuhan hidup yang dalam bahasa palingnya itu paknati pata weramani kita padang sama diami. Paknati pata weramani sikap padang samadhyami. Sila kedua adalah aku bertekad dan menghindari untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan, yang dalam bahasa palingnya itu adinadana weramani kita padang sama diami. Sila ketiga adalah aku bertekad untuk menghindari perbuatan asusila, yang dalam bahasa palingnya itu kame sumicacara weramani kita padang sama diami. Sila keempat adalah aku bertekad untuk menghindari ucapan yang tidak benar, yang terdiri dari menghindari berbohong, menghindari berkata-kata yang kasar, menghindari memfitnah atau mencela, dan yang terakhir adalah menghindari bergosip, omong kosong atau membual, yang dalam bahasa palingnya itu sawada weramani sika padang sama diami. Sila kelima adalah aku bertekad untuk menghindari makan atau minum-minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan, yang dalam bahasa palingnya itu suramiraya majapamada tanah weramani sika padang sama diami. Weramani sika
dengan baik dan sempurna, maka kita bisa terlahir di alam bahagia. Jika kita melaksanakan sila dengan baik dan sempurna, maka kita bisa mempunyai kekayaan duniawi maupun dhamma. Jika kita melaksanakan sila dengan baik dan sempurna, maka kita bisa terbebas dari tumimba lahir atau terbebas dari kelahiran dan kematian, merealisasi pencerahan spiritual nibbana. Oleh karena itu, latihlah sila dengan baik dan sempurna. Ikmani pancasika padani silena sugati yanti silena boga sampada silena nibuti yanti asma sila wiso daye. Selanjutnya kita akan membaca parita yang nantinya akan dibimbing oleh Yang Mulia Bante. Namun sebelumnya kita akan melakukan permohonan arana parita. Kita membuka halaman 99. Halaman 99 kita akan melakukan permohonan tuntunan Tisaran Pancasila. Kita bacakan Imam Pali dan juga Indonesia-nya. Handamayang baritaranang banamasi Sudilah membacakan parita perlindungan untuk menolak mara bahaya, untuk memperoleh rezeki, untuk melenyapkan semua rasa takut. Sudilah membacakan parita perlindungan untuk menolak mara bahaya, untuk memperoleh rezeki, untuk melenyapkan semua penyakit. Sudilah membacakan parita perlindungan. Kita buka halaman 100 Saradana Dewa 100 Samanta Cakawadesu Arpadasantu Dewata Sadanang Munira Wasa Sunandu Sadamokadan Sagrikane
Kita baca artinya. Semoga semua dewa di alam semesta mendengarkan firman aku dari Sang Bijaksana yang membimbing umat ke surga dan kebinasan, di alam surga dan di alam neraka, di puncak-puncak gunung, di angkasa raya, di pulau-pulau, desa-desa dan kota, di hutan belukar, di sekeliling bunga dan ladang. Semoga dewa bumi mendekat datang melalui air, daratan ataupun angkasa, bersama dengan gandaba dan naga. Semoga dimanapun mereka berada, mereka dapat mendengarkan sabda Sang Bijaksana seperti berikut. Sekarang tiba saatnya melihat Sang Buddha. Sekarang tiba saatnya mendengarkan Sang Dhamma. Sekarang tiba saatnya menghormat Sang Sangha. Kita buka halaman 8 yang ini, buku Upacara Awal Manggala. Buka halaman 8. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi Buddha saranang gacchami, dutiyampi Dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi Buddha saranang gacchami, tatiyampi Dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Iti piso bhagava arahang sama sambuddha wicacarana sampano sukaro lokawidu manutaro purisa dhamma
Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Nyaya Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Samiti Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Yadina Wajaya
Bagaikan gunung Everest yang amat besar, puncaknya tinggi menjulang ke angkasa, mengelilingi berkeliling ke tempat penjuru, mengikat segala yang menghalang. Demikianlah kelakuan dan kematian mencengkram semua makhluk hidup. Apakah mereka tahu Satria, Brahmana, pedagang, pekerja, kaum terkucil ataupun kaum pembuang sampah? Tidak seorang pun akan terhindar. Kelakuan dan kematian menerjang semuanya. Tidak terlawan oleh pasukan bergajah, pasukan berkereta, maupun pasukan berjalan kaki. Tidak juga terlawan dengan kekuatan mata ataupun dengan pemberian harta kekayaan. Sebab itulah dia yang bijaksana setelah mengetahui manfaat kebajikan bagi diri sendiri, memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapapun yang melaksanakan dhamma dengan baik, baik melalui perbuatan, ucapan, ataupun pikiran, saat hidup di dunia, ia dipuji para bijaksanawan. Bila kematian tiba, akan berbahagia di alam surga. Halaman selanjutnya, satu kilo kudagata dalam bahasa Pali dan Indonesia. Adasime akasime nate kasakacame pekana katingan daja oge kata manusana nahiruna wasokoa yawana parihewana natangkela anamataya ewan pitantina kayo kayang cako dagina dina sanggame supati kita digaratan hitayasa tanaso upakan pati sonati damo cahaya nigasito mekana puja jagata ulara balanca diguna manupadia tuhei puyang pasulang anapakati. Orang yang menang budi yang mereka lakukan di waktu lampau, bahwa ia memberi kepadaku, ia melakukan hal ini untukku, ia adalah kawanku, sahabatku dan temanku. Patut memberikan persembahan dana kepada mereka yang telah meninggal. Tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya tidak perlu dilakukan, karena tangisan dan sebagainya itu demikianlah kebiasaan para sanak keluarga. Persembahan yang telah dilakukan ini, yang disajikan dengan baik kepada sangga, akan segera bermanfaat bagi mendiang itu sepanjang waktu yang lama. Kebajikan bagi sanak keluarga ini telah Anda tunjukkan, puja besar telah Anda lakukan demi para sanak keluarga yang telah tiada, dan kekuatan tubuh para biku pun telah Anda dukung. Dengan demikian, kebajikan yang tidak sedikit telah Anda upayakan. Halaman 21, Amsutwagata dalam bahasa Pali dan Indonesia. Dalam bahasa Pali dahulu 3 kali, nanti dalam bahasa Indonesia 3 kali. Anicca wata sangraya Opada
bersifat timbul dan tenggelam setelah timbul akarnya. Padanya bentukan-bentukan adalah kebahagiaan. Semua makhluk mengalami kematian. Mereka telah mengalami kematian dan akan mengalami lagi. Demikian pula saya pasti mengalami kematian. Tiada keraguan bagiku tentang hal ini. Segala bentukan tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam setelah timbul akarnya. Padanya bentukan-bentukan adalah kebahagiaan. Semua makhluk mengalami kematian. Mereka telah mengalami kematian dan akan mengalami lagi. Demikian pula saya pasti mengalami kematian. Tiada keraguan bagiku tentang hal ini. Segala bentukan tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam setelah timbul akarnya. Padanya bentukan-bentukan adalah kebahagiaan. Semua makhluk mengalami kematian. Mereka telah mengalami kematian dan akan mengalami lagi. Demikian pula saya pasti mengalami kematian. Tiada keraguan bagiku tentang hal ini. Kita lanjutkan ke Rani Meta Sutta. Di dalam 133 buku yang 133 dalam bahasa Pali dan Indonesia. 133 buku yang ini, buku tebal ini ya, 133 sudah dapat semuanya, ada di dalam lagi. Kita mulai. Karania mata usahena yang santana alisamika sakojuka sujuka surakoka samudu anakimani satu sakoja subaroja Yeka Gure Wasa
Silalah jasa sambano kami suwine adega nahi jatuh kawasya punare dalam bahasa Indonesia, inilah yang harus dikerjakan oleh mereka yang tabah dalam kebaikan untuk mencapai ketenangan. Yang harus mampu jujur, sungguh jujur, rendah hati, lemah lembut, tiada sombong, merasa puas, mudah disosok atau dilayani. Ia sibuk sederhana hidupnya, tenang hidupnya, berhati-hati, tahu malu, tak mudah pada keluarga, tak berbuat kesalahan walaupun kecil yang dapat diterima oleh para bijaksana. Hendaklah ia berpikir, semoga semua makhluk berbahagia dan tenang. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Makhluk hidup apapun juga, yang lemah dan kuat tanpa kecuali, yang panjang atau besar, yang sedang, pendek, kecil atau gemuk, yang aman atau tak tampak, yang jauh ataupun dekat, yang lahir ataupun yang akan lahir. Semoga semua makhluk berbahagia. Jangan menipu orang lain atau menghina siapa saja. Jangan marah dan benci, mengharap orang lain celaka. Dan seorang ibu yang bertaruhan jiwanya melindungi anaknya yang tunggal. Demikianlah terhadap semua makhluk, dipancarkannya pikiran kasih sayangnya tanpa batas. Kasih sayangnya segenap alam semesta, dipancarkannya pikirannya tanpa batas, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling, tanpa rintangan, tanpa benci dan permusuhan. Selagi berdiri, berjalan atau duduk, atau berbaring selagi tiada lelah, ia tekun memegang sadar hati yang dikatakan berjuang dalam Brahma, tidak berpegang pada pandangan salah tentang apa atau aku, dengan silang dan penglihatan yang sempurna, tidak bukti dari nafsu indera. Ia akan lahir dan lahir manapun juga. 165 Semanggalan data 1 dalam bahasa Pali dan Indonesia. 165 Hotu sagang sumanggala rahantu sabda dewata sabda buddha upayena sati hontu nirantara. Hotu sagang sumanggala rahantu sabda dewata sabda upayena sati hontu nirantara. Hotu sabang sumanggala rahantu sabda dewata sabda sambra nulawena sati hontu nirantara. Semoga segala berkah menjadi kenyataan. Semoga para dewa melindungi Anda. Berkat kekuatan semua Buddha, semoga Anda selalu sejahtera. Semoga segala berkah menjadi kenyataan. Semoga para dewa melindungi Anda. Berkat kekuatan semua dhamma, semoga Anda selalu sejahtera. Semoga segala berkah menjadi kenyataan. Semoga para dewa melindungi Anda.
yang begitu sangat, nantinya akan dilanjutkan dengan pembacaan terjemahan Sultan. Kepada Yang Mulia Bante, silakan. Sebelumnya saya mengingatkan mengimbau yang membawa pesawat handphone untuk di mode pesawat dahulu, atau bisa mungkin yang baru datang belum di mode pesawat atau di silent, ya. Seperti biasa kita duduk senyaman mungkin, serileks mungkin, matanya dipejamkan sedikit, lalu pikiran fokus untuk hidup di saat ini, tidak perlu memikirkan hari esok, apalagi mengkhawatirkan masa depan, karena hari esok belum tiba. Kita tidak perlu mengingat, menyesali, maupun meratapi masa lampau, karena masa lampau telah berlalu. Hiduplah di saat ini dengan jangkarnya ataupun dengan objeknya. Kita memperhatikan napas, keluar dan masuknya napas secara alamiah, naturally. Kita hanya memperhatikan keluar dan masuknya nafas apa adanya, tidak dibuat-buat, tidak dibikin-bikin. Setelah batin dan jasmani kita rileks, kita bisa memulai dengan memancarkan cinta kasih dan kasih sayang kepada diri kita dahulu masing-masing. Di dalam batin kita bisa mengatakan, semoga saya dapat hidup tenang, damai, dan bahagia. Semoga saya dapat hidup tenang, damai, dan bahagia. Diulanglah di dalam hati untuk beberapa saat. Setelah di dalam batin kita mempunyai ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, kita bisa memancarkan cinta kasih dan kasih sayang kepada yang lebih luas lagi dengan mengatakan, semoga keluarga saya dapat hidup tenang, damai, dan bahagia. Semoga keluarga saya dapat hidup tenang, damai, dan bahagia. Jikalau ada pikiran mengembara keluar daripada jangkar ataupun objek yang telah kita tentukan tersebut, entah dia berpikir, berkhayal, berencana, entah mengingat masa lampau, menyesali masa lampau, ataupun mendengar objek di luar sana atau suara di luar sana, lepaskan objek-objek tersebut dan kembali kepada objek atau jangkar yang sedang kita lakukan, yaitu semoga keluarga saya dapat hidup tenang, damai, dan bahagia. Setelah itu kita bisa memancarkan cinta kasih dan kasih sayang kepada yang lebih luas lagi dengan mengatakan, semoga sanak keluarga saya, sanak saudara saya, para leluhur-leluhur saya, dan semua makhluk yang berada di KTP
Dia. Semoga sanak keluarga saya, para sanak saudara saya, para leluhur saya, dan semua makhluk yang berada di KTP dan Macandra atau Vihara dan Macandra, batinnya dapat tenang, damai, dan bahagia. Selanjutnya moderator bermeditasi dapat melengkapinya. Tirukuda Sutra. Di balik dinding mereka berdiri dan menunggu, juga di perempatan dan pertigaan jalan. Mereka kembali ke rumah-rumah yang telah mereka huni. Mereka menunggu di kusen-kusen pintu. Namun jika diadakan pesta besar dengan sajian makanan dan minuman yang beraneka macam, ternyata tak seorang pun yang mengingat makhluk itu. Akibat dari perbuatan mereka di masa lampau. Demikianlah mereka yang hatinya penuh welas asih melimpahkan kepada sanak keluarga yang telah meninggal persembahan makanan dan minuman dengan tulus, yang terbaik dan sesuai dengan saat ini. Semoga jasa-jasa ini melimpah kepada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga para sanak keluarga berbahagia. Para sanak keluarga yang menjadi makhluk beta yang hadir dan berkumpul di sana dengan bersemangat akan memberikan berkah kepada mereka untuk persembahan makanan dan minuman yang mereka terima. Semoga sanak keluargaku panjang usia, sebab karena merekalah kami menerima persembahan ini. Untuk persembahan yang kami terima, si pemberi akan menerima buah dari perbuatan mereka. Karena di alam beta tidak ada pertanian atau perkebunan, juga tidak ada peternakan, tidak ada perdagangan, juga tidak ada pertukaran uang emas. Maka sanak keluarga yang menjadi makhluk beta hidup atas limpahan jasa dari sini, seperti air terjun dari atas bukit mengalir ke bawah menuju lembah Karai. Demikianlah persembahan yang diberikan di sini dapat berguna bagi sanak keluarga yang menjadi makhluk beta, seperti air sungai yang meluap dapat mengalirkan airnya ke laut lepas. Demikianlah persembahan yang diberikan di sini dapat berguna bagi sanak keluarga yang menjadi makhluk beta. Ia banyak memberi kepadaku, ia telah bekerja untukku,
dan dia adalah sanak keluargaku, temanku atau kekasihku. Berikanlah persembahan untuk mereka yang telah meninggal, sambil mengenang apa yang mereka lakukan. Bukan tetesan air mata, bukan juga ratap tangis, bukan pula semua jenis berkabung dapat menolong mereka yang telah meninggal. Itulah yang selama ini dilakukan oleh para keluarga yang ditinggalkan. Akan tetapi, apabila persembahan jasa diberikan kepada sangha atas nama mereka, maka akan dapat menolong mereka dalam waktu yang lama, di masa datang maupun di masa sekarang. Kewajiban dhamma untuk keluarga telah dipertunjukkan, dan bagaimana pelimpahan jasa kepada yang telah meninggal telah dilaksanakan, dan bagaimana para biku telah diberikan kekuatan, dan betapa besar jasa kebaikan yang Anda telah perbuat. Sampai sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Untuk selanjutnya kita buka halaman 100. Kita akan mendengarkan pesan dhamma atau dhamma di sana yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Dhamma Putera. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama melakukan permohonan aradhana dhamma di sana. Kita akan membacakan lantunan Pali dan juga terjemahan Indonesianya secara bersama-sama. Handamayang dhamma di sana radana banamasi. Brahma Sahari, penguasa dunia ini, merangkapkan kedua tangannya beranjali dan memohon. Ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Pada yang saya hormati anggota Sangha dan Biku
Romo Ramli, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ya, dari kita dalam Buddha Dhamma dan Sangha. Selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, pada hari ini, ya, hari Sabtu, tanggal 5 April 2023, ya, kita berkumpul di Vihara Dharma Chandra, ya, atau VDC yang menyebutnya. Tempat di sini ternyata lebih populer dengan KTP dan Dharma Chandra, One Big View Dharma Chandra. Ya, pada hari ini adalah acara peringatan ataupun patidana, ya, dalam rangka Cengbe tentunya, sebagai seorang putra dan putri dari keluarga yang baik dan berbakti dan juga bijaksana. Tentunya hal ini adalah suatu hal yang sangat baik, ya, dan patut, ya, kita lakukan. Tentu, ya, tadi sudah diawali acara dengan liangkeng, ya, dengan hampir 1 jam, ya, dan tentunya juga dengan sesajian, ya, makanan basah, juga makanan kering, dan juga ada dupa, ya, ada lilin, ya, dan perlengkapannya. Ya, ini adalah sebagai simbolis, ya, kita mempersembahkan hal-hal yang patut, ya, kita berikan kepada para anggota keluarga kita, entah itu sanak saudara kita, entah itu leluhur kita, yang sudah mendahului, ya, dari kita, ya. Maka kalau, ya, di jalan raya kita menemukan, ya, mobil jenazah, ya, yang mendahului kita, ya, dipersilakan, ya, jangan dihalangi, ya, karena mereka sudah mendahului kita. Ya, kita harus memakluminya, ya, berikan jalan kepada mereka untuk lebih awal dan lebih mendahului kita. Maka disebut, ya, mendahului kita. Ya, jadi suatu hal yang adalah lumrah, apalagi kalau sampai mereka sakit ataupun, ya, pemadam kebakaran, ya, tentunya harus didahului. Ya, inilah kehidupan yang kita alami, yang masih ada di dunia ini, ya. Kita mengalami hal-hal yang senang maupun yang tidak senang, ya. Dan tentunya ada hanya 8 saja, ya. Entah itu untung rugi, dipuja dicela, ya, entah itu dapat jabatan atau tidak jabatan, ya, atau terkait dengan suka dan duka, ya. Hanya 8 jalan hal ini saja yang kita alami di dunia ini, tidak ada hal yang lain dari itu, ya. Dalam kehidupan kita, ya, dengan banyaknya kehidupan yang kita lalui tersebut, sebenarnya kehidupan yang kita jalani tersebut, ya, hanya berakhir tentunya dengan kematian, ya. Kematian yang sudah didahului oleh anak saudara kita, anak keluarga kita, para leluhur kita, adalah sesuatu hal yang sangat wajar, yang sangat lumrah, yang pasti akan terjadi. Dan justru hal itu, ya, karena mereka mendahului kita, kita harusnya sadar ataupun, ya, menjadi sebuah introspeksi bagi kita bahwa kehidupan yang kita jalani ini, ya, tidak kekal adanya, dan kita, ya, semenjak lahir, ya, sampai saat ini, ya, melakukan hal-hal yang baik atau yang tidak baik, ya. Tentunya hal-hal yang baik ataupun tidak baik tersebut, ya, akan menjadi buah karma bagi kita di kehidupan ini, apalagi juga di kehidupan depan, ya.
mendapatkan dan mengumpulkan, mendapatkan dan mengumpulkan. Ya, hal itu ya memang adalah hal yang sangat wajar, yang sangat lumrah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Tetapi di dalam keseharian tersebut sampai saat ini, hal-hal yang sudah kita kumpulkan dan kita cari tidak dapatkan tersebut, ya, kalau pada saatnya ya mencapai hari H seperti para sanak keluarga, para sanak saudara, leluhur kita yang mendahului kita, hal-hal tersebut yang kita kumpulkan, yang kita cari, yang kita dapatkan tidak akan kita bisa bawa ke alam berikut, ya. Jadi hal ini adalah sesuatu yang sangat sepertinya sia-sia, ya, karena setiap hari ya, 24 jam kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya, kadang 24 jam merasa kurang waktu untuk ya berjuang ya untuk mencari dan mendapatkan dan mengumpulkan tersebut, ya. Tetapi begitu pada waktunya, ya, hal-hal yang sudah kita kumpulkan, entah itu mobil, rumah, entah itu deposito, entah itu yang lain-lainnya, bisa dikatakan segunung emas dan berlian yang sudah kita kumpulkan tersebut tidak bisa kita bawa. Ya. Entah itu juga mungkin ya Anda punya suami yang tampan rupawan ataupun istri yang cantik jelita, ya, anak-anak yang handsome, ya, ataupun cucu-cucu yang smart, demikian. Hal itu juga sama, tidak kita bisa bawa. Ya. Jadi ya itu dikatakan ironi. Ya. Tetapi hal-hal apa yang sudah kita berikan, ya, sharing, berbagi, ya, entah itu cinta kasih dan kasih sayang, entah itu memaafkan seseorang, entah itu memberi dalam hal materi maupun non materi, misalkan, ya, demikian, ataupun bisa dikatakan amal kebajikan dan amal ibadah, katakan demikian. Hal-hal tersebutlah yang akan kita bawa, ya, ke alam berikut, ya. Sebuah ya perjuangan hidup kita kalau hanya terus mencari dan mendapatkan dan mengumpulkan, tetapi kita tidak pernah ya, memberikan atau tidak pernah sharing, berbagi, hal ini adalah benar-benar sebuah ironi yang besar, ya, karena sepanjang hidup kita hanya mencari dan mengumpulkan, ya, begitu kuatnya, ya, tetapi hal itu sangat sia-sia, ya. Justru hal-hal yang sudah kita berikan, ya, sesuatu yang sudah kita sharing, berbagi, amal kebajikan dan amal ibadah itu, ya, hal yang akan kita bawa, bukan hal yang kita cari, kita kumpulkan, ya. Jadi dalam kehidupan kita dari bayi sampai sekarang, kita bisa punya siswa atau kalkulator lebih banyak mana kita hal yang mencari atau hal yang sudah memberikan, ya kan? Maka ya jangan sampai benar-benar di kehidupan kita ini akan sia-sia, ya, mengumpulkan dan mencari, ya, tanpa pernah ada memberikan atau sharing, berbagi, ya. Dan tentunya ironi yang lain adalah bahwa jikalau kita mengalami yang namanya dua karma buruk, misalkan, ya, kita dicaci maki orang, ya, dicaci maki orang, dua karma buruk kita bertambah atau berkurang. Misalkan kita punya 3 buah karma buruk nih, ya, dicerca, ya, dicaci maki seseorang, ini buah karma buruknya berkurang, bertambah, berkurang, ya. Kalau buah karma buruknya berkurang, kita harusnya senang atau tidak senang? Senang, benar,
dicaci maki, disumpah berapa orang senang. Ya, pada umumnya adalah kita akan tidak senang, ya malah akan mencaci makinya kembali, ya malah tambah ekstra, mungkin memukulnya, mungkin, ya. Jadi buah karma buruk yang berbuah ini, ya kembali lagi buah karma buruknya dan ekstra dengan pukulan, mungkin menjadi problem ketemu harus dengan LP katanya, laporan polisi dan sebagainya, ya. Ya baik, maka dari itu ya seharusnya begitu Anda dicaci maki ya kita harusnya senang, berkatanya apa? Obitobo ya, tuh. Obitobo ya, anumodana ya, karena buah karma buruknya ya sudah berkurang, ya. Tetapi ya kebalikannya, kalau kita ya buah karma baiknya berbuah, misalkan satu hal ini dapat undian motor, entah itu motor beat, entah itu motor apa lah, ya kita senang atau tidak senang? Ya senang. Tetapi buah karma baiknya berkurang bertambah? Berkurang buah karma baiknya. Harusnya kita prihatin, ya karena buah karma baik saya berkurang. Jangan-jangan ini buah karma baik the last one, katanya. Hanya sisa satu-satunya. Jadi begitu kita ya dapat hadiah motor, ya nggak punya buah karma baik yang lain, untuk tebus STNK-nya saja tidak mampu, ya karena tidak punya buah karma baik yang lain. Akhirnya ya undian tersebut tidak bisa diambil, ya karena tidak bisa tebus ya pajaknya dan sebagainya, demikian, ya. Harusnya begitu buah karma baik berbuah, kita pun harusnya prihatin untuk segera menanamnya kembali, ya. Karena kalau tanpa kita menanam kembali buah karma baik, ya berbuah mati, ya sudah, ya ke depan tidak ada ya buah karma baik yang baru, ya. Ini adalah ironi yang saya perhatikan ataupun saya dapatkan, dan ironi yang lain yang kita jalani dalam kehidupan kita. Jikalau kita punya anak bayi, anak kecil gini ya, dan misalkan ada acara seperti ini ataupun acara tiga patah ataupun acara makan siang, kita akan selalu untuk ya mengajak mereka dan untuk ya mensupport atau mendorong mereka melakukan kebajikan, ya kan? Tetapi kalau pada saat usia-usia makin senior, justru terbalik, takut berbuat baik. Why? Kenapa demikian? Ya, coba bayangkan ya, karena saya kan orang di lapangan, di dapatan, hampir tiap hari saya dapat dikatakan di daerah Tangerang, ya. Saya katakan bisa demikian. Semakin orang usianya ya senior, mereka makin takut untuk melakukan kebajikan. Ya. Padahal dalam bidang lain secara marketing, katakan ya, manajemen marketing ini adalah jemput bola, ngerti kan jemput bola? Mereka tidak perlu keluar dana untuk transport, katakan, tidak perlu keluar tenaga, ya. Ini disamperin ya, untuk melakukan kebajikan. Tetapi ya, semakin mereka senior, semakin tidak mau, khawatir, tidak mau melakukan kebajikan. Ya. Ini adalah notis perhatian, warning ya, untuk para senior. Yang jadi pertanyaan adalah yang anak-anak bayi ini dan yang seniornya ini yang akan mendekati hari H atau mendekati kepada biang-biang ini, yang akan mendahului lebih dekat mana probabilitasnya?
yang sudah senior? Senior. Probabilitasnya bingung nggak? Bagaimana mereka bisa jadi takut untuk melakukan kebaikan? Sedangkan anak-anak baik saja kita dorong, kita usaha untuk melakukan kebaikan. Ya. Ini benar-benar ironi yang sangat geleng kepala. Loh, yang mau berangkat yang mana? Ya kan? Yang mau berangkat untuk melakukan kewajiban. Ya. Mungkin mereka berpikir, ya, kalau kita punya aset 10 juta, kita berdana 3 juta, demikian. Mereka berpikir akan, waduh, aset saya menjadi sisa 7 juta. Ya kan? Tetapi dalam hukum alam, ya, kalau kita punya jagung, ya, 10 ton, yang 3 ton jagung ini kita tebal, kita semai, ya, kita semai. Jadi secara hukum alam adalah kita punya aset 7 ton plus 3 ton yang sedang kita tabur, betul? Ya. Tetapi ya hal ini jarang mereka pikirkan, ya. Kecuali kita punya aset 10 juta, yang 3 juta saya mau makan hauce, ya, babi panggang, entah itu jalan-jalan ke luar negeri, 3 juta nggak cukup ya. Ya katakan demikian, ya, kemana lah, luar pulau, luar kota, 3 juta habis untuk my pleasure, untuk kesenangan saya. Nah itu benar, ya. 10 juta pasti berkurang 3 juta, 7 juta, sisa 7 juta. Dan 3 juta ini tidak akan refund, tidak akan berkembang, ya kan? Dan kalau dalam hal berdana adalah tidak seperti itu, ya kan? Seperti kita menanam gabah tersebut ataupun jagung tersebut, ya kan? Jadi punya aset 10 juta, 3 juta mendandakan, artinya 7 juta plus 3 juta yang sedang ditabur atau yang sedang disemai. Kan demikian harusnya berpikirnya, ya. Dan hal ini ya juga saya pikir apa yang senior ini ingin menjadi Lim Sulyo kali ya, supaya asetnya bertambah terus gitu, menjadi ya 1 miliar atau berapa triliun gitu, mengalahkan Lim Sulyo. Dia usia senior sangat sulit untuk mencapai hal menjadi Lim Sulyo, ya kan? Di usia 60, 70, 80. Ya mungkin kalau anak-anak, ya, remaja yang masih mungkin kan senang berbuat baik, ya, future bukan menjadi Lim Sulyo. Zaman sekarang Lim Sulyo karena mereka masih tahu, ya. Sekarang siapa yang jadi orang kaya di Indonesia, Aguan, ya, AGS, Sedayu misalkan, ya, menjadi, ya, mereka menjadi konglomerat demikian, ya. Inilah, ya, dan sangat tidak mungkin kalau berpikir, ya, dari aset 10 juta dan terus bertambah untuk menjadi seorang Lim Sulyo yang berusia senior demikian, betul kan? Ya, lebih baik, ya, lebih banyak untuk, ya, senang melakukan kebajikan, ya, karena kedepannya, ya, kalau pada saatnya kami tiba, ya, kita tidak ada penyesalan dalam hal yang sudah kita lakukan, ya, dalam kehidupan ini, ya. Dan ironi yang lain dalam kehidupan kita jalani gitu, setiap hari, ya, kita berharap, ya, kita berharap, kita menginginkan, ya, mendapatkan tentunya tadi adalah berkah daripada, ya, hasil daripada
pendapatan ataupun mencari ya dan mengumpulkan tersebut. Tidak ada kan yang berharap mendapatkan rezeki itu seminggu sekali doang. Nggak ada kan? Pasti mengharapkan setiap hari ada dapat income ataupun pendapatan, benar ya? Ya. Tetapi ironinya, ya, kalau pada saat kita menginginkan mendapatkan itu setiap hari, tetapi pada saat kita untuk menanamnya belum tentu mau tiap hari, ya. Jadi gimana kita katakan nggak bercengli, ya. Mau mendapatkan tiap hari, tapi nanamnya tidak tiap hari, ya kan? Misalkan kita punya benih ya, yang sudah mulai tumbuh, tetapi tidak pernah kita siram, ya, tiap hari tidak pernah kita beri pupuk, misalkan demikian, di mana ya, benih yang sudah kita tanam ini ya akan tumbuh, ya akan berbuah, akan berbunga, demikian, ya. Maka ya, kalau memang kita berharap dari hari ke hari, day by day, untuk mempunyai ya rezeki, pendapatan, ya, sepantasnya selayaknya juga setiap hari pula kita ya untuk menanam, ya. Kalau tidak memang mungkin ya ingin menanam ya mungkin kalau pada saat Imlek saja ya, setelah itu tidak melakukan apa-apa, ya. Berharap tetapi dapat rezeki tiap hari, ya sangat ironi, ya kan? Ya teruslah melakukan kebajikan yang bisanya adalah sebisa mungkin, seoptimal mungkin adalah rutin, ya, nicana, ya, berharap jadi juga ya tiap hari kita mendapatkan rezeki, mendapatkan berkah, ya, datang juga ya berlimpah setiap hari, demikian, ya. Dan tentunya hal yang ironi yang dialami yang saya sering lihat juga adalah jikalau seseorang sudah masuk misalkan sampai ICU, katakan ICU ya tahu ya, intensive care unit, ya, sudah benar-benar nyawa ya di ujung tanduk, ya. Jadi tentunya mereka akan ya memberitahukan keluarganya untuk mengundang entah itu biku, entah suhu, ya, melakukan doa parita, entah itu ya. Kalau saya sering untuk mereka juga diajak berbuat baik dengan misalkan mempersembahkan jubah kepada biku, ya. Pada saat mereka sudah di ICU tersebut, ya, tentunya persembahan jubah yang dipegang oleh pasien di ICU itu ya sebagai hanya berandai-andai, ya, jadi bersandiwara supaya mereka ya si pasien ini punya kondisi mempersembahkan jubah atau melakukan kebajikan. Tetapi jadi pertanyaan adalah apakah benar-benar pikiran si pasien ini yang di ICU ya sangat senang dan berada di saat itu untuk mempersembahkan jubahnya? Kan tidak ada yang tahu, ya, kemungkinan sangat kecil, ya, karena biasanya ya sedang di ICU ya entah itu berada di mana, ya, kesadarannya itu kita tidak tahu, ya. Kalau kita masih ya, sekarang ini misalkan senior, ya, masih di bawah senior atau masih remaja, anak-anak, masih adalah lebih baik kita ya bisa melakukan perbuatan baji, ya, melakukan perbuatan kebajikan yang dikatakan adalah kebajikan ataupun harta karun yang sejati, kebajikan sejati, ya. Karena ya tadi ya, saat kita lahir, anak-anak, remaja, dewasa, ataupun senior, ya, kita terus mencari dan mengumpulkan tersebut, ya, benar-benar bukan harta sejati ataupun bukan kebajikan sejati,
ya. Jadi hartanya itu bukan harta yang benar-benar bisa kita nikmati kapan saja, ya. Entah itu ya mungkin harta tersebut bisa hancur karena banjir, ya, bisa dicuri oleh orang lain, ya, entah itu kena kebakaran, ya, dan juga mungkin yakam mengambilnya. Jadi hal ini adalah, ya, harta yang benar-benar sangat rentan, ya, dengan hal tersebut. Ya. Tetapi kalau harta karun sejati, kebajikan-kebajikan yang tadi saya katakan, menanam kebajikan dalam materi maupun, ya, amal kebajikan, ya, dalam amal kebajikan maupun amal ibadah, ya, ya, hal-hal kebajikan ini adalah sejati, ya. Jadi hal ini tidak akan kena musibah, tidak akan kena banjir, tidak akan kena kebakaran, ya, dan sebagainya. Jadi semasa kita, ya, waras, katakan masih sehat, tegar bugar, adalah sangat baik, ya, lebih baik kita melakukan kebajikan-kebajikan. Jangan sampai telat kalau sampai kita, ya, sudah masuk ICU tersebut, ya. Kalau sudah sakit, ya, sangat sulit untuk melakukan kebajikan-kebajikan, ya. Sangat beruntung bagi Anda semua, ya, kita semua di sini, ya, masih bisa melakukan kebajikan-kebajikan dan juga melimpahkan jasa-jasa bagi kita kepada para anggota, sanak saudara, sanak keluarga, leluhur kita, ya, yang sudah mendahului, ya. Karena ini ada sebuah appreciate, ya, ada sebuah kehormatan, adalah sebuah hal yang sangat dibanggakan bagi Anda semua, ya, karena tidak semua orang, ya, mau melakukan hal tersebut, ya. Sekian kiranya daripada Bapak, Ibu, saudara-saudari, ya, kita semua untuk memotivasi melakukan kebajikan-kebajikan, ya, dalam entah itu amal kebajikan maupun amal ibadah, ya. Sekian, namo buddhaya, namo buddhaya. Namo Buddhaya. Sadu, sadu, sadu. Aduh Buddhaya, terima kasih kepada Yang Mulia Bante dan Mabuto Tera yang telah memberikan Dhammadesana kepada kita semua. Semoga Dhammadesana disampaikan oleh Yang Mulia Bante dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya membawa kebahagiaan dalam diri kita. Selanjutnya, yaitu adalah gerakan Misa Puja yang akan dibimbing oleh Romonanya. Karena kedengeran ini maker. Untung nggak ngomongin orang, cuma manggil bunda doang. Soalnya bunda tangan susah. Ya, kita waktunya baik, mengatur tolong berikan ansur punya berbandai. Tapi kita susah. Nanti kita manggil, salah lagi dengan menghormatinya. Dipanggil sulit lama. Terima kasih Pak Bante atas donasinya. Untuk itu kami menunggu beberapa teman untuk memberikan ansur puja. Ibunya mana? Boleh nggak mau puja? Yang terbuka akan diwakili oleh Amanda Kitchen, oleh Bunda Lenatio, dan oleh Kitchen Edu.
Yang maksud itu yang banyak